Budget cuman sekitar 1 jutaan, tapi ngerasa sekarang HP murah itu harganya naik semua dan susah cari yang worth it. Tenang, di tahun 2026 ini, meskipun pasar smartphone lagi rame kenaikan harga, masih ada deretan HP harga 1 jutaan yang layak banget buat dibeli. Di video ini, aku bakal kasih rekomendasi HP yang tidak hanya murah, tapi juga punya speknya solid buat kebutuhan harian kamu. Dari baterai tahan lama, sampai performa yang nggak bikin frustasi. Tapi tonton sampai akhir dulu, karena pilihan terakhir bisa jadi yang paling bikin kamu mikir 2 kali sebelum beli HP lain. Di nomor yang pertama, ada itel CT100. itel CT100 hadir sebagai HP entry level yang berfokus kepada keseimbangan layar nyaman, performa harian stabil, dan baterai awet. Dari sisi tampilan, ponsel ini dibekali layar IPS LCD HD+ berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling terasa lebih smooth. Sementara tingkat kecerahan hingga 700 nits membuat layar masih cukup jelas saat dipakai di luar ruangan. Untuk dapur pacu, itel CT100 mengandalkan chipset Uni SoC T7250 yang dipadukan dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB. Dengan penyimpanan internal 128GB, cukup luas untuk menyimpan banyak aplikasi dan file, yang masih bisa ditambah slot micro SD khusus. Di sektor kamera, itel CT100 membawa kamera belakang 13 megapiksel yang cukup, serta kamera depannya beresolusi 8 megapiksel untuk selfie maupun video call. Urusan daya jadi salah satu nilai plus. Baterai 5200 mAh membuat HP ini bisa dipakai seharian penuh. Dan pengisian dayanya mendukung 18 watt dengan fitur bypass charging yang berguna saat HP dipakai sambil dicas. Untuk keamanan, itel CT100 juga sudah dilengkapi fingerprint sensor yang responsif dan praktis. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, serta link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor 2, ada Nubia V70 Design. Nubia V70 Design hadir sebagai HP kelas terjangkau yang menonjol di sektor layar. Ponsel ini dibekali panel IPS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 120 Hz. Kombinasi ini membuat tampilan terasa lebih mulus saat scrolling media sosial, berpindah aplikasi maupun bermain game ringan. Dari sisi performa, Nubia V70 Design ditenagai chipset Uni SoC Tiger T606. Chipset ini berada di kelas entry level yang cukup stabil untuk penggunaan sehari-hari. Performa tersebut didukung RAM 8GB yang tergolong besar di kelasnya, dan penyimpanan internal tersedia dalam pilihan 128GB dan 256GB, serta masih ditambah slot micro SD khusus bagi pengguna yang membutuhkan ruang ekstra. Beralih ke sektor kamera, Nubia V70 Design mengandalkan kamera belakang utama 50 megapiksel dan kamera kedua beresolusi 2 megapiksel berfungsi sebagai sensor tambahan. Untuk kebutuhan selfie dan video call, tersedia kamera depan 16 megapiksel yang sudah memadai untuk kelas harga terjangkau. Untuk daya tahan, Nubia V70 Design dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup awet untuk pemakaian seharian penuh. Pengisian dayanya mendukung fast charging 22,5 watt sehingga waktu pengisian baterai tidak terlalu lama. Selain itu, ponsel ini juga sudah dilengkapi fitur fingerprint untuk keamanan, serta NFC untuk transaksi digital dan cek saldo e-money. Untuk spesifikasinya lebih lanjut, akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, serta link pembeliannya ada di deskripsi. Di nomor selanjutnya ada itel S25. itel S25 hadir sebagai HP yang kelihatan serius banget di kelas harganya. Dari depan, ponsel ini langsung mencuri perhatian berkat layar AMOLED Full HD+ berukuran 6,78 inci. Panel AMOLED bikin warna terlihat lebih hidup, serta refresh rate 120 Hz juga bikin animasi super mulus.
Sementara tingkat kecerahan hingga 1800 nits memastikan layar tetap terbaca jelas meski dipakai di luar ruangan atau di bawah sinar matahari. Masuk ke sektor performa, Itel S25 ditenagai chipset Uni SoC Tiger T620 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB juga lega, dan masih bisa ditambah lewat slot micro SD khusus. Urusan kamera, Itel S25 dibekali kamera belakang 50MP yang sudah cukup mumpuni untuk foto-foto harian. Sementara kamera depannya justru jadi nilai jual karena resolusinya 32MP, tajam buat selfie, video call. Soal daya tahan, baterai 5000 mAh di Itel S25 tergolong aman buat dipakai seharian penuh dengan pemakaian normal. Pengisian dayanya memang masih 18 watt. HP ini juga sudah dibekali fitur fingerprint, NFC, speaker stereo, serta sertifikasi IP54 yang bikin lebih tenang karena tahan debu dan cipratan air. Untuk spesifikasinya lebih lanjut, akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, serta link pembeliannya ada di deskripsi. Di nomor 4, ada Redmi 14C. Redmi 14C hadir sebagai HP entry level dengan layar besar dan baterai awet. Smartphone ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,88 inci, resolusi HD+, dengan refresh rate 90Hz, bikin pergerakan layar lebih halus dibanding 60Hz biasa, terutama saat scrolling. Dari sisi performa, Redmi 14C ditenagai MediaTek Helio G81 Ultra, dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB, sementara storage 128GB atau 256GB, memberi ruang besar untuk aplikasi dan file, dan masih ada slot microSD khusus. Untuk kamera, Redmi 14C dibekali kamera belakang 50MP yang mampu menghasilkan foto tajam di kondisi cahaya cukup, serta kamera depan 13MP sudah memadai untuk selfie dan video call. Soal daya tahan, HP ini membawa baterai 5160 mAh yang sanggup dipakai seharian penuh untuk penggunaan normal. Pengisian daya 18 watt masih wajar untuk segmen harga terjangkau. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, serta link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor 5, ada Advan X1. Advan X1 hadir sebagai smartphone lokal yang cukup serius di kelas menengah terjangkau. Dari sisi layar, HP ini dibekali panel IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Ukuran layarnya besar dan tajam, cocok buat nonton, scrolling media sosial, sampai main game. Ditambah refresh rate 120Hz, pergerakan layar terasa lebih mulus saat swipe atau scrolling. Masuk ke sektor performa, Advan X1 ditenagai chipset MediaTek Helio G100 dan dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan internal 128GB. Sudah lega untuk menyimpan aplikasi, game, foto, dan video. Apalagi masih tersedia slot microSD khusus buat ekspansi memori tambahan. Untuk urusan kamera, Advan X1 mengandalkan kamera belakang 64MP dengan dukungan AI. Serta untuk kamera depannya beresolusi 8MP sudah mencukupi untuk selfie, video call, dan meeting online. Daya tahan baterai juga jadi salah satu nilai jualnya. Kapasitas 5000 mAh tergolong aman untuk pemakaian seharian penuh. Pengisian dayanya mendukung fast charging 18 watt yang memang bukan paling kencang, tapi masih tergolong wajar di kelasnya. Fitur pendukungnya juga cukup lengkap. Advan X1 ini sudah dibekali sensor fingerprint, NFC, serta gyroscope hardware yang jarang hadir di HP harga terjangkau dan penting buat game tertentu atau kebutuhan navigasi. Untuk spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini.
Di nomor 6, ada Infinix Hot 50. Infinix Hot 50 hadir sebagai HP kelas entry mid yang menonjol di sektor layar dan performa harian. Smartphone ini dibekali layar IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, yang sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Kombinasi ini bikin tampilan terasa lebih halus saat scrolling media sosial, browsing, maupun main game ringan. Tingkat kecerahan hingga 800 nits juga membuat layar masih cukup jelas saat dipakai di luar ruangan. Untuk performa, Infinix Hot 50 mengandalkan MediaTek Helio G100, chipset yang dirancang untuk kebutuhan harian hingga gaming ringan dengan efisiensi daya yang cukup baik. Chipset ini dipadukan dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB, serta storage 128GB dan 256GB, yang masih bisa diperluas lewat slot microSD khusus. Di sektor kamera, Infinix menyematkan kamera utama 50MP berbasis AI yang mampu menghasilkan foto cukup detail di kondisi cahaya terang. Sementara kamera depan 8MP sudah mencukupi untuk selfie, video call, maupun kebutuhan konten ringan. Untuk daya tahan, Infinix Hot 50 dibekali baterai 5000 mAh yang tergolong aman untuk penggunaan seharian penuh seperti chatting, streaming, dan media sosial. Pengisian dayanya mendukung fast charging 18 watt, cukup untuk mengisi baterai tanpa menunggu terlalu lama. Fitur pendukung lain seperti fingerprint sensor dan NFC juga sudah tersedia, menjadikan HP ini lebih praktis untuk kebutuhan modern, termasuk transaksi digital. di nomor 7, ada Samsung A07. Samsung Galaxy A07 hadir sebagai pilihan aman di kelas entry sampai mid-range, khusus buat kamu yang pengen HP stabil, awet, dan pakai sistem terbaru dari Samsung. Dari bagian layar, Samsung A07 dibekali panel IPS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+. Refresh rate-nya masih 60 Hz. Sudah cukup nyaman buat pemakaian harian tanpa bikin mata cepat capek. Masuk ke sektor performa, HP ini ditenagai MediaTek Helio G99, chipset yang performanya masih bisa diandalkan. Untuk pilihan RAM-nya, ada 4GB dan 6GB, dengan penyimpanan internal 64GB atau 128GB, jadi tinggal sesuaikan sama kebutuhan kamu. Dari sisi kamera, Samsung A07 punya dua kamera belakang, terdiri dari kamera utama 50MP dan 8MP, serta kamera depannya beresolusi 13MP. Sudah cukup buat selfie, video call, maupun meeting online. Untuk daya tahan, Samsung membekali HP ini dengan baterai 5000 mAh yang terkenal awet untuk pemakaian seharian. Pengisian dayanya mendukung fast charging 25 watt. Jadi waktu ngecas bisa lebih singkat. Fitur keamanan seperti fingerprint juga sudah tersedia, bikin HP lebih aman dan praktis. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya, akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, serta link pembeliannya ada di deskripsi video. Nah, itu dia daftar smartphone harga sekitar 1 jutaan yang masih layak dibeli di tahun 2026, meskipun banyak HP lain yang harganya naik terus. Tinggal pilih mana yang paling cocok buat kamu, buat nonton konten, scroll sosial media, hingga aktivitas harian ringan. Tulis di kolom komentar HP mana yang paling menarik buat kamu dan kenapa, supaya aku bisa bantu rekomendasikan yang paling pas. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu cari HP terbaik di harga murah, like, share, dan subscribe supaya kamu bisa terus dapat update rekomendasi HP murah terbaik selanjutnya.